si Paijo ini luar kencang sekali. Jadi paman Pak Sayang dari depan tuh disusul sama si Paijo. Cepat larinya. Sedangkan Pak saya itu sudah berusaha lari sekencang-kencangnya, tapi kok serasa kaki itu kayak diset atau diikat. Tapi dia sadar, kemudian dia melihat ke arah kakinya itu. Ketika dia melangkah dengan kaki yang copot itu, ternyata kaki itu nggak menempel ke tanah. Halo guys, berjumpa lagi dengan kita di channel Rasa Misteri, dimana ada misteri, di situ ada rasa yang memiliki misteri, guys. Oke, untuk konsep kali ini konsep beda, guys. Kita tinggalkan Mbah Saidi ini sendirian di studio. Biarkan Mbah Saidi ini cerita sendirian, guys. Ini bagaikan uji nyali kita malam ini. Jadi uji nyalinya ini di tempat terang, guys. Oke, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Wis pokoknya bebas, guys, mau disebarkan kemana saja. Oke, nggak usah panjang lebar, kali luas kali tinggi, langsung kita serahkan kepada Mbah Saidi. Mas Saidi. Monggo. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya membawakan cerita sendiri di channel biasanya ya, di Rasa Misteri, di mana setiap misteri memiliki rasa tersendiri. Malam ini ditemani sama bangku kosong, tidak ada orangnya. Biasanya sini ada Kang Aris Pajero, di sini ada Bang Rizky Expander, tapi semua sudah nggak ada di sini. Saya suruh membawakan cerita sendiri ya, langsung saja saya cerita dari kisah Pak saya. Pak saya dulu waktu kecil ya di desa itu kan, apa namanya, di desa itu kan jarang ada lauk ya zaman dulu, lauk atau ipak gitu, kayak lauk. Jadi kalau siang itu atau malam itu berburu kayak belut, kodok itu dan lain-lain, kayak bisa dipakai atau ikan. Kali ini perburuan mereka itu dimulai dari Bado Isak, mencari belut dan kodok di area persawahan. Nah, kisahnya begini. Mereka ada 4 orang. 4 orang ini kemudian dibagi menjadi 2 kelompok untuk mendapatkan buruan yang banyak. Di sini ada Paijo dan Parbin yang mengarah ke suatu daerah yang dekat dengan pekuburan. Yang lainnya tidak mau, karena yang berani ini yang Paijo sama Parbin. Di situ dia dapat tempat untuk nyari kodok atau belut. Setelah dapat, coba dipancing, karena dulu nggak ada alat ya, jadi alat itu seadanya, cuman bawa lampu, lampu blek, lampu blek terus sama jaring ini seadanya seperti itu. Kan konvensional ya, beda sama sekarang ada setrum, ada aki, itu dulu tidak ada. Setelah sampai itu dipasang perangkatnya, dapat, tapi tidak banyak, cuma 1-2, karena masih belum terlalu malam. Mereka jalan lagi ke satu tempat yang semakin mendekati area pekuburan. Nah ini Paijo karena berani ya anaknya itu ya, tidak masalah, tapi si Parbin ini agak, ya jangan di situ, ayo di tempat lain aja, jangan dekat-dekat area situ, bahaya, kata orang-orang kan enggak itu ahnya karena Aris Pajero itu kedengaran
Jangan dekat-dekat, katanya orang-orang di kuburan situ kan sering ada ya wis macam gangguan-gangguan. Pak Ijo ngeyel, semua cuma dapat 2. Alah. Akhirnya si Pak Ben ini mau ndak mau ya ngikuti. Pak Ben itu kakek saya, Pak saya tadi itu ya. Ini kan ceritanya Pak saya. Serat-serat ini. Kang Aris Pajero ya. Nyebut kopi. Ini saya juga ada nih dikasih kopi. Dan itu ada kodoknya lari. Kodoknya itu tadi dapat belut tapi yang muncul kodoknya. Nah, habis itu ya akhirnya Pak Ben mengikuti si Pak Ijo tadi. Ikut baru belum lama masang apa itu jaring itu. Ya. Obleknya itu obat mabit, oblek atau apa? Oblek itu apa? Lampu apa itu? Lampu oblek namanya apa itu? Petroma. Bukan oblek yang Ancor. Yang ada semprongnya itu loh yang iya itu loh. Nah, obleknya itu goyang-goyang. Apa ini oblek goyang-goyang? Nah, ini juga ini kopinya juga goyang-goyang. Ini ada semacam apa ini? Kedatangan atau mungkin salah satu itu yang dari sana loh goyang-goyang kopinya. Jangan keras ya itu. Nah itu topiknya seliwas-seliwas gitu. Terus si Pak Ijo enggak menghiraukan itu. Wah mungkin aja. Udah tetap pasang aja perangkatnya. Pak Ben kok bau bedak terus makin lama kok makin menyengat. Apa tadi lampu nak mati ngorok itu? Gangguan. Lanjut. Terus si Pak Ijo masih belum menyadari bahwa bedaknya makin menyengat dan berbau agak anjir sempriwing gitu. Nah, disitu Pak saya menceritakan kalau dulu ada yang pernah ikut memandiin mayat tuh ya kan, mayat itu kan udah bedawi dulu. Pak saya kan dulu sering apa ya kalau ada acara gitu itu ikut mandiin tapi ya ada acara gitu ikut datang. Itu mengenal bau itu. Nah, orang yang ikut memandikan jenazah, ikut mengapa itu kan biasanya mengenal bau itu, bau bedaknya, bau khas, bau bedak yang khas pada mayat. Itu baunya semakin kuat, tapi ini jaringnya ini dapat banyak, mau ditinggal itu eman-eman, tapi ini semakin lama itu semakin menyengat bau bedak dan bau anyirnya itu semakin tajam. Nah, ketika itu Pak Ben tolak-tolak Pak saya tadi. Pak Ijo masih serius dengan buruannya tadi, belit itu tadi dapat banyak. Pak Ben langsung lihat sana, jauh sebelah sana. Ada bayangan putih macam pocong gitu, wajahnya hitam. Nah, Pak Ijo yang tadinya itu pemberani itu, mestinya itu kita kenal paling pemberani yang ngajak-ngajak. Begitu dia tidak tahu ya dia lari duluan. Keluar lah ini otomatis si Pak Ben atau Pak saya ya wis ikut lari mau tidak mau ditinggal, sudah jadi buahnya ditinggal, lampu obliknya ditinggal, sudah lari ikut. Nah si Pak Ijo ini lari kencang sekali. Jadi paman apa saya yang dari depan tuh disusul sama si Pak Ijo. Cepat larinya. Sedangkan Pak saya itu sudah berusaha lari sekencang-kencangnya, tapi kok serasa kaki itu kayak diikat. Tapi dia sadar, kemudian dia melihat ke arah kaki
kakinya itu. Ketika dia melangkah dengan kaki yang copot itu, ternyata kaki itu nggak menempel ke tanah. Jadi dia itu agak melayang gitu. Melayang bukan nggak nempel ke depan, kan dia baru pun lari cepat itu, dia tetap nggak bisa cepat. Nah, padahal di belakangnya itu kan sudah ada itu tadi bayangan pocong itu yang sudah hampir mendekat dan semakin mendekat sampai akhirnya pocong itu tadi hampir mendekati dia, sudah pas di belakang dia. Si Parvin noleh ke belakang kan, noleh dia set gini, udah di belakang. Semakin lari tapi semakin tidak bergerak. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Ternyata pocong ini hanya melewati dia saja, menembus dia makin ke depan. Terus gitu. Nah, si Parvin kan kaget, kok dilewati. Saya pikir saya mau diapa. Itu pocong ini cuma lewat ke depannya gitu aja terus gitu. Nah, Parvin dengan maksud mau menghentikan larinya. Nah, anehnya di sini, ketika dia ingin menghentikan lari, justru larinya semakin cepat. Jadi pocong udah nebus ke depan, nah, dia larinya makin cepat. Enggak tahu kenapa, atau kesandung atau apa, enggak. Pocong ini tahu-tahu jatuh atau enggak sep itu di tanah, kemudian menghilang. Saya yang pertama itu, akhirnya si Parvin ini enggak berani ke lewat yang di depan tadi, putar balik dia. Kok lewat ke sana, terpaksa lewat yang di kuburan tadi. Nah, maksud nanti lewat jalan lain menuju ke rumahnya. Nah, taunya di sana pocong yang tadi masuk ke dalam tanah tadi jatuh atau apa tadi, dilungkup terus hilang. Itu sudah ada di sana, sudah ada di ujung lain dari sisi yang dia balik tadi. Tadi di sebelah sananya yang dia balik tadi sudah ada di situ. Otomatis dia kebingungan, ini bagaimana ya, udah lari ke sana kok ternyata dia sudah dicegat di situ. Ternyata dari situ dia terus meneruskan larinya itu, tidak memperdulikan lagi karena saking takutnya. Pocong itu topat aja sana. Ternyata tembus. Setelah tembus dia lari, masuk ke tempat gang lain dari jalur itu, lewat kuburan, terus pulang. Setelah pulang badannya panas, si Parvin ini sampai besoknya. Dicarikan teman-temannya kan, tanyakan sama orang tuanya, kalau habis kemana ini anak ini kok sampai sakit. Ternyata sakitnya diceritakan kemarin si Pak Ijo cerita ke orang tuanya kalau habis ketemu pocong. Kemudian dipanggilkan sama ustadz di daerah situ, kemudian didatangi, terus setelahnya didoakan, seperti itu didoakan, terus dibacakan doa-doa khusus untuk menyembuhkan itu. Dan 2-3 hari kemudian kali saya itu sembuh dan bisa sekolah. Nah, kisahnya di sini sebaiknya kalau memang kita tidak berani untuk mencari atau mengeksplor, atau kita tadi kan nyari ikan loh tadi, iya, nyari ikan, nyari lele tadi toh, nyari belut. Nah itu kalau nggak berani jangan dipaksa, akhirnya akan terjadi seperti itu. Si Pak Ijo tadi juga yang katanya berani, ternyata dia justru meninggalkan Parvin sendiri. Teman-teman kalau emang nggak punya mental yang kuat ya, nggak usah gitu lah. Sebaiknya cari tempat lain aja lah. Nah, ya kita nggak tahu situ ada apa. Ya, masalahnya kita kan pertamanya kan nggak lihat itu, mungkin mereka udah lihat, tapi kita kan nggak lihat. Ketika kita baru sadar, baru kita menyadari kehadiran mereka. Seperti itu kisah yang dialami sama Pak Ali saya. Mungkin ada teman-teman yang mengalami hal yang sama, bisa diceritakan di komen apa yang biasanya kalian lakukan, atau pada saat Pak Ali saya tadi lari itu kok sampai tidak bisa lari itu seperti apa.
bisa disebutkan harus apa aja yang dilakukan pada saat. Jadi intinya kalau nyari belut jangan ke sawah, beli aja gitu ya. Dulu nggak seperti itu kan. Dulu kan waktu itu kan belum kemerdekaan kan. Yes. Tahun-tahun dulu kan nggak seperti sekarang. Dulu Iya. ikan itu kan sangat mahal, makanya kan inisiatif Pak Ali itu nyari belut seperti itu kan, inisiatif biar nambah-nambah lauk di rumah. Ya kalau sekarang ya iya, kalau sekarang ya beli aja. Beli aja. Kalau dulu kan beda. Enggak, maksudnya kalau mau ke tempat-tempat seperti itu, kalau mancing ya kan, kalau sudah tahu tempatnya, kalau memang tidak punya kesiapan, ya, kesiapan mental, kesiapan apa ya, penjaga diri atau enggak pernah punya apa ya, tameng atau amalan, baiknya enggak usah, cari tempat yang lain aja, cari yang tempat yang aman supaya kita juga tidak sampai merepotkan orang lain. Itu aja mungkin cerita yang bisa sampaikan hari ini. Nanti akan kita ceritakan juga cerita-cerita yang lain dari teman-teman atau saudara-saudara kita yang akan kita jadikan cerita yang bisa dijadikan pelajaran buat kita semua. Itu, sampai jumpa di lain video. Salam channel Rasa Misteri. Dari setiap misteri memiliki rasa tersendiri.